Jadi dia ini, si laki-lakinya ini kan korupsi, mas, terlibat kasus korupsi. Terus hartanya itu dibagikan sama istrinya. Kok bisa ya mas disita ya? Nah, Mbak Farisa, besok Rabu minggu depan, saya kan mau sidang. Berkas-berkasnya untuk barang buktinya sudah disiapkan? Sudah lengkap, Pak. Oh gitu ya. Pak, permisi. Ya. Tapi untuk barang bukti dan surat perjanjian belum dikirim. Yang surat perjanjian untuk barang bukti itu? Iya. Ya coba nanti hubungi kliennya ya. Oke, Ya. nanti saya follow up lagi. Ya, memang dia itu agak sibuk orangnya. Jadi mungkin keluar negeri, jadi kita harus sabar lah. Karena ini untuk kepentingan dia juga kan, supaya dia menang di ini gugatannya dia. Ya, nanti kalau mungkin jenengan Mbak Dewi ini hubungi nggak bisa, nanti coba saya hubungi lagi. Nanti malam mungkin pas dia rehat itu nggak meeting, nanti saya hubungi dia. Ya, Pak. Baik. Mas, jenengan kan advokat, saya mau tanya mas, ini ada kasus. Jadi dia ini, si laki-lakinya ini kan korupsi, mas, terlibat kasus korupsi. Terus hartanya itu dibagikan sama istrinya. Kok bisa ya mas disita ya? Nah, bisa lah, karena ada pasal yang menjelaskan bahwa hasil kejahatan korupsi itu bisa disita. Jadi KPK itu menyita aset, itu aset tersangka koruptor itu tidak asal ya, ada dasarnya ya, dasar untuk penyitaan. Itu pasal 1 angka 16 KUHP menjelaskan bahwa penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidikan untuk mengambil alih dan menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntut, dan peradilan. Jadi disita itu untuk kepentingan penyidikan, mas. Bukan asal nyita aja, ada dasar undang-undang bagaimana KPK itu bertindak, itu ada dasar undang-undang dalam penyitaannya itu, perampasan itu. Tapi kok gitu ya? Sekalipun itu dikasih sama orang lain, sama aja ya mas? Disita ya? Bisa lah disita. Kalau misalnya nih mas, terus dia kan hasil korupsi ini, terus dia tuh dari hasil korupsi itu diinvestasikan ke perusahaan mas. Padahal perusahaannya nggak tahu apa-apa ini mas. Terus gimana itu mas? Tetap disita, karena untuk kepentingan penyidikan. Jadi misalnya saya punya perusahaan ya, harus tahu uang itu dari mana. Ya. Walaupun dia nggak ngerti apa-apa, seperti ada salah satu teman kita itu dia membeli barang HP kan, HP second itu ternyata hasil curian, itu juga akhirnya berproses juga di kepolisian itu. Oh, gitu. Dari penyidikan itu kan akhirnya tahu, dia ini tahu nggak hasil barang yang dia beli itu hasil pencurian atau hasil korupsi atau invest. Ada orang tahu-tahu invest ke perusahaan sampai miliaran rupiah misalnya. Tapi itu kan yang disita kan cuman uang untuk investasi aja kan, nggak semua perusahaannya kan? Ya, idealnya itu. Jadi hasil kejahatannya aja yang disita. Ya, baru tahu mas soalnya, bahaya juga ya. Jadi ketika kita mau transaksi dengan orang lain seperti itu, kita juga harus tahu dong juga masalah asal uangnya itu dari mana kan? Iya. Apalagi kalau kita punya perusahaan nih. Iya. Terima kasih mas ya untuk informasinya. Ini bermanfaat banget buat saya. Baru tahu ini soalnya ada informasi kayak gitu mas. Soalnya ada kasus kayak seperti itu sih, kasusnya udah viral.